Suara AY. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mania Mega Suara. Apa kabar hari ini? Seperti biasa yang sudah dikubur-kuburkan tadi pagi bahwa di pukul 12 atau pukul 14 thanks akan kedatangan tamu istimewa buat menemani Mania Mega Suara, dan kita juga akan membahas tentang program rencana pembayaran bertahap rehab. Mungkin Mania Mega Suara juga sudah penasaran siapa sih tamu istimewa yang hadir di depan kita semua. Nah, untuk Mania Mega Suara hari ini, dan kebetulan pas banget tepat pukul 14 tamu istimewa yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di sini. Dan Mania Mega Suara juga sudah tidak sabar menunggu, pengen tahu bagaimana sih tentang pembayaran bertahap rehab. Nanti kita akan tahu lebih jelas dari beliau. Dan banyak sekali Mania Mega Suara manfaatnya yang didapat apabila status kepesertaan JKN terus aktif. Selain melaksanakan kewajibannya, peserta JKN juga memperoleh berbagai manfaat lainnya. Dan pertama mungkin proteksi diri terhadap resiko finansial apabila sewaktu-waktu memerlukan pelayanan kesehatan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu juga Mania Mega Suara manfaat kedua sebagai wujud dari gotong royong dan semangat saling membantu antar peserta JKN itu sendiri. Nah, program JKN mengusung prinsip gotong royong, di mana iuran peserta yang sehat digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta yang sakit. Kita tentu tidak mengharapkan diri untuk sakit ya Mania Mega Suara, tapi dengan status kepesertaan JKN aktif akan memberikan keterangan tersendiri apabila kita sakit dan membutuhkan layanan kesehatan. Namun apabila kita sehat dengan membayar iuran JKN secara rutin, kita telah membantu peserta lain yang membutuhkan layanan kesehatan. Untuk mengetahui lebih lanjutnya mengenai program rehab ini, yuk kita langsung tanya saja, dan tamu kita sudah ada di sini. Kita berbincang dengan duet hari ini yang sudah hadir di sini, yang terhormat Ibu Retna Wahyuni selaku Kepala Kabupaten Kuningan. Selamat sore Bu, apa kabar Ibu? Teh Reva, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sibukan apa Bu hari ini? Lagi sibuk sekali mungkin ya Bu ya. Ya, alhamdulillah bisa hadir di sini ya untuk sharing-sharing terkait dengan JKN, utamanya program rehab ya, dengan pendengar Mega Suara sekalian. Oke, terima kasih ya Bu ya sudah hadir di sini, dan Mania Mega Suara juga penasaran nih kalau Ibu Retna tuh yang mana sih gitu kan. Hari ini alhamdulillah sore ini ketemu sama Bu Retna ya Bu ya. Terima kasih sudah di sini. Dan yang kedua Bapak Firman Maulana selaku staf penagihan BPJS Kesehatan. Ya, betul, cabang Cirebon ya Pak. Betul Ibu. Cabang Cirebon betul. Iya betul. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Kak Reva. Sehat. Jam berapa Pak dari Cirebon? Bapak dari Cirebon? Oh, kebetulan saya dari kantor Kabupaten Kuningan. Kuningan. Jadi dekat juga. Dekat juga ya. Betul. Oh, langsung, soalnya kantornya dekat ya Pak ya di sana ya. Oh ya, kantornya ada di Jalan Siliwangi. Oke, Jalan Siliwangi. Terima kasih ya Pak ya. Sudah kesibukan apa Pak bulan ini? Alhamdulillah sih kesibukan saya saat ini ya melayani peserta BPJS Kesehatan. Iya betul, itu Pak yang dipertanyakan sama masyarakat. Banyak sekali karena ketakutan. Mania Mega Suara itu kebanyakan pengen tahu kalau BPJS itu apa sih gitu kan. Ketakutan. Jadi inilah saatnya ya Pak ya Bu ya, untuk Mania Mega Suara biar tahu program pembayaran bertahap rehab itu bagaimana sih ya Pak ya. Iya betul. Bapak Ibu mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan buat Bapak dan Ibu ya. Ini menyangkut juga pertanyaan masyarakat juga ya mungkin ya, tentang apakah program rencana pembayaran tunggakan iuran secara bertahap itu, dan siapa saja sih yang dapat mengikuti program tersebut. Barangkali mau Ibu atau Bapak silakan. Iya, baik Teh Reva, mungkin sebelum masuk ke materi terkait dengan rehab, boleh dong pantun dulu ya? Boleh lah, boleh. Oke, ini ada sedikit pantun ya buat pendengar Mega Suara. Betul. Semua. Orang Kuningan, orangnya beradab. Cakep. Pergi ke Cibulan, paling enak berenang. Cakep. Ayo manfaatkan program rehab. Tundakan lunas, hati pun tenang. Oke, baik Teh Reva. Nah, terkait dengan program rehab ini, itu maksudnya adalah
program keringanan pembayaran tunggakan iuran bagi peserta PBPU. Betul. Nah, kalau peserta PBPU ini kita biasanya masyarakat awam itu menyebutnya peserta mandiri, Teh Reva, iya, yaitu peserta yang membayar iuran secara pribadi gitu ya. Betul. Jadi dia tidak dibayarkan oleh pemerintah maupun tidak dibayarkan oleh tempatnya bekerja. Jadi benar-benar murni dari kantong sendiri, Wis, Teh Reva. luar biasa. Ya. Nah, kemudian program rehab ini diperuntukkan bagi peserta dengan seluruh kelas layanan yang memiliki tunggakan itu lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Artinya peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran 4 sampai 24 bulan itu bisa mengikuti program rehab ini. Oh, iya. Nah, mungkin kalau terkait dengan langkah-langkahnya nih Mas Firman nih yang lebih paham detailnya ya. Iya, yang lebih jago yang beli pahamnya ya Bu ya. betul. Makanan pokok sehari-hari kan. Iya. Mungkin nanti akan Bapak perjelaskan sedikit ya Pak ya. Boleh. Oke Ibu, terima kasih. Tapi bagaimana sih Bu cara mengikuti program rencana pembayaran tunggakan iuran bertahap tersebut? Iya, kalau secara umumnya ya ada 3 cara, yaitu yang pertama untuk peserta zaman sekarang kan rata-rata sudah punya smartphone ya. Betul. Nah itu bisa mengunduh aplikasi Mobile JKN, baru kemudian nanti di sana pilih fitur rencana pembayaran bertahap. Nah, nanti di sana juga kita bisa pilih nih Teh. Betul. Jangka waktu pembayaran yang dipilih sesuai kemampuan tentunya ya. Inginnya berapa kali gitu ya pembayaran yang menyesuaikan dengan kemampuan si peserta tersebut. Betul. Kemudian nanti secara otomatis sistem akan mensimulasikan berapa sih besaran tunggakan yang akan dibayarkan oleh peserta Betul. sesuai dengan pilihannya tadi. Iya. Nah, kemudian nanti peserta menyetujui sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baru setelah itu tentunya peserta membayar iuran pada kanal pembayaran yang telah tersedia. Jadi pembayarannya pun tidak melalui BPJS Kesehatan. Jadi nanti ada kanal-kanal pembayaran yang tersedia, bisa melalui Alfamart, Indomaret, atau mungkin bisa melalui ATM seperti itu, Betul. mobile banking juga ya. Iya. Dan kemudian cara yang kedua, ini peserta bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, nanti disampaikan aja keperluannya apa. Kemudian tentunya peserta akan diarahkan ke loket PIPP. Kemudian tentunya peserta membawa tanda bukti kepesertaan. Nah, ini sekarang ini kan barangkali sudah tidak ada lagi cetak kartu ya. Jadi kalau yang sudah download JKN Mobile, cukup dengan menunjukkan kartu digital saja yang ada di JKN Mobile tersebut. Nah, nanti di loket PIPP pun sama. Jadi peserta memilih jangka waktu pembayarannya sesuai kemampuan. Baru kemudian nanti petugas kita nih yang akan menginputkan. Nah, nanti kalau setelah peserta oke, setuju, kemudian peserta melakukan pembayaran. Nah, juga bisa melalui cara ketiga nih, Teh Reva. Jadi cukup dengan menghubungi care center BPJS Kesehatan. Itu sama ya intinya, si peserta Seperti ini ya. kita ini menyiapkan bukti-bukti kepesertaan kita, baik NIK, kemudian kalau yang sudah ada kartu ya, mungkin peserta-peserta yang sebelum tahun 2020 itu masih ada ya cetak kartu, bisa menyiapkan, baru kemudian polanya sama. Nanti Seperti yang awal itu ya, betul, peserta akan memilih berapa kali sih termin pembayaran sesuai dengan kemampuan si peserta tersebut. Baru nanti setelah petugas care center menginput datanya, nanti peserta melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuannya. Ya, sekarang mah sudah zaman canggih ya Bu ya. Kadang-kadang orang tuh kan kadang kesulitan, satu malas banget kalau ke kantor, kan ada yang bilang gitu. Mager ya, Kan mager. Generasi sekarang mau pada genset mager. Iya betul. Aman yang Megas itu tuh pengen ikutan, cuman malas untuk perginya. Jadi sekarang kesempatan mungkin lewat JKN ya Bu ya. Mobil JKN ya. Mungkin bisa saya tambahkan lagi. Boleh. Untuk kantor cabang Cirebon sendiri kita punya ide inovasi yang baru. Betul. Untuk pendaftaran program rehab. Di sini kita menyediakan QR code yang sudah dipasang di setiap vaskes, fasilitas kesehatan utama, yang bisa mungkin di-scan QR code-nya, atau bisa langsung melalui WhatsApp di 085 195
921 165. Nah, di situ nanti kita arahkan untuk peserta sendiri dapat mendaftar program rehab sampai selesai itu, Kak. Wow, luar biasa banget ya, Iya, saya. jadi lebih mudah. Lebih mudah sekali. Betul. Ya. Jadi kita mager bisa juga ikut bisa. Iya. Iya. Oke, Pak. Untuk pembayaran tunggakan iuran secara bertahap ini berlaku untuk semua keluarga. Oh iya, betul Kak. Untuk pembayaran tunggakan iuran sendiri itu untuk datanya itu kita lihat dari kartu keluarga. Mungkin kalau dari satu kartu keluarga itu memang harus mengikuti semua. Harus ikutin semua ya. Iya. Terus kalau boleh tahu untuk pembayaran pembayaran BPJS itu bisa pakai KTP itu katanya boleh bisa? Untuk pembayaran sendiri kita menggunakan virtual account mungkin, Kak? Virtual account. Iya, yang sudah diberikan kepada pesertanya. Kode-kodenya itu Iya. ya, kode-kodenya Iya. Atau menggunakan kartu BPJS, nomor kartu BPJS-nya bisa. Oh, dapat informasi katanya bisa pakai kartu bukan ATM, KTP Pak, Ibu, bisa itu. Kalau untuk NIK atau KTP itu maksudnya untuk peserta yang status kepesertaannya aktif dan ingin mengakses pelayanan kesehatan. Oh iya. Baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Betul. Itu cukup menunjukkan KTP saja. Jadi nggak perlu bawa-bawa kartu. Betul. Gitu. Atau kalau ya itu tadi ketika seseorang peserta sudah mendownload aplikasi JKN Mobile, cukup menunjukkan kartu digital saja. Oh, luar biasa banget. Itu sangat ampun mudah sekali ya. Ibarat gini ya Pak ya. Ibu, ada kan Pak Budi aja ya memiliki tunggakan 24 bulan. Namun terdapat salah satu anggota keluarganya yang baru mendaftar menjadi peserta PBPU. Apakah Bapak Budi sekeluarga juga dapat mengikuti program rehab? Nah, untuk kondisi ini untuk Bapak Budi kayak untuk Bapak Budi sendiri karena terdapat perbedaan tunggakan, maka Bapak Budi keluarga itu tidak dapat mengikuti program rehab, Kak. Jadi untuk tunggakannya itu harus sama. Sama ya. Iya, betul. Makanya jadi selain kondisi apabila terdapat anggota keluarga yang tidak memiliki tagihan atau yang udah lunas nih, Kak, ada salah satunya lunas atau yang nunggaknya hanya beberapa, itu belum bisa, Kak, di program rehab. Iya, betul. Wow, luar biasa ya. Jadi sebetulnya sulit nggak sulit sih ya untuk ikut BPJS ya. Oke. Untuk status kepesertaan langsung aktif setelah mendaftar dan bayar tunggakan iuran? Nah, untuk program rehab sendiri berbeda nih, Kak, dengan dulu kita punya ada program relaksasi. Nah, untuk saat ini status pesertanya program rehab sendiri, peserta program pembayaran tunggakan iuran bertahap akan aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan telah dibayarkan atau lunas, Kak. Wow, luar biasa ya Pak ya. Dan Mania Mega Suara juga mungkin akan lebih penasaran lagi tentang program BPJS yang lebih mudah tuh akan kayak gimana sih. Nah, Mania Mega Suara tadi sudah dengar sendiri dari Bapak dan Ibu ya. Barangkali Mania Mega Suara pengen atau penasaran, pengen mempertanyakan bagaimana sih program rehab itu BPJS, boleh langsung chat saja ke 0818117898 ya. Oke, dan selain itu juga masih ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, Bu ya. Bagaimana sih jika di tengah proses pembayaran tunggakan bertahap menunggak kembali, itu bagaimana? Ya, untuk peserta program rehab ini yang kembali menunggak kayak di tengah proses tahapan pembayarannya itu, maka sistem akan secara otomatis mengakumulasikan besaran angsuran atau disebutnya kita akan secara otomatis dibatalkan, Kak. Wow, itu dengan secara otomatis sendiri akan batal dengan sendirinya. Karena kan harusnya setiap bulan dibayarkan. Nah, itu istilahnya ada sistem yang nggak bisa dibayarkan mungkin. Jadi nanti sisa tunggakan tersebut akan diakumulasikan di akhir. Jadi akan muncul semua tuh, Kak, tunggakannya. Langsung semua. Iya, makanya akan timbul sendiri. Iya, makanya untuk program rehab sendiri disarankan untuk peserta bisa membayar setiap bulannya cicilannya. Oh iya. Terus ada yang bilang juga sama saya untuk untuk BPJS ya, misalkan ada 4 keluarga ya, satu keluarga itu ada 4 orang. Terus karena keterbatasan uangnya ya gitu, misalkan saya mau bayar dulu 2 deh katanya gitu, itu gimana? Ada yang bilang sama saya seperti gitu, tuh gimana Bu cara menangani?
memang harus, kan sudah ada kode-kodenya. Iya, jadi kalau untuk tagihan ini memang munculnya tetap satu anggota keluarga. Jadi satu keluarga, seluruh anggota keluarga itu yang muncul di tagihan. Jadi nggak bisa kayak misalnya kita hanya bayar 2 dulu gitu ya, misalnya ayahnya yang sakit gitu ya, jadi ayahnya dulu yang bayar. Nah itu memang nggak bisa ya, suka ada keegoan ya katanya. Betul. Ayahnya nggak pernah sakit lah udah. Iya, karena seperti banyak gitu. Tadi ya disebutkan di awal, ini kan sifatnya gotong royong ya. Betul. Maksudnya kita keluarga inti dulu gitu yang bergotong royong untuk membantu satu anggota keluarga kita yang sedang sakit. Jadi memang prinsipnya seperti itu ya, Teh Reva. Betul. Satu orang yang sehat gitu ya, satu peserta yang sehat, dia akan membantu peserta lainnya yang sakit. Oh, itu mungkin yang dinamakan gotong royong. Betul. Ya Bu ya. Terus ada lagi Bu pertanyaan dari Mania Mega Suara apa tentang BPJS. Katanya kalau BPJS itu kan harus harus ada kode-kodenya tertentu ya Bu ya untuk membayar iuran BPJS. Betul, pakai virtual account. Iya, virtual account itu satu keluarga itu memang harus, dari satu keluarga memang harus Betul. semua. Tidak boleh, kan suka ada keegoan dari Mania Mega Suara ya. Udahlah deh, ibu sih jarang sakit katanya, udah aja. Nanti gitu, pembayarannya otomatis akan tertolak. Tertolak ya. Betul, semua ya. Betul. Oh ya. Terus ada lagi Bu, ini ada satu pertanyaan dari Mania Mega Suara tentang BPJS. Sekarang katanya kan ada program BPJS untuk ada pembayaran untuk berpindah ke tidak bayar. Itu gimana Bu? Itu ada. Oh iya, baik, mungkin maksudnya yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah ya. Nah itu dia mungkin ya. Jadi kalau seorang peserta gitu yang tadinya status kepesertaannya sebagai peserta mandiri atau yang berbayar gitu, kemudian ingin beralih ke segmen peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentunya itu bukan berdasar atas keinginan sendiri, Teh Reva. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, karena memang untuk penerima bantuan iuran itu adalah warga yang dinyatakan tidak mampu. Betul. Nah, siapa yang menyatakan warga tersebut tidak mampu? Ya tentunya yang paling dekat adalah di perangkat desanya. Karena nanti mereka juga biasanya ada semacam kertas kerja gitu ya Teh ya, untuk memvalidasi nih, misalnya Bapak X ini apakah benar warga tidak mampu atau bukan gitu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kuningan sendiri Pemdanya amat concern ya terhadap penjaminan warga tidak mampu ini melalui program PBPU Pemda. Betul. Akan tetapi memang tentunya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Pemda. Jadi enggak serta-merta gitu ya, semua warga gitu ingin dibayarin oleh Pemdanya, itu enggak. Jadi rebutan memang, ya Bu ya, bersama-sama pengen gratis semua deh. Iya, jadi nanti azas gotong royongnya juga blur lagi kalau seperti itu Teh, kan maksudnya kan warga yang mampu gitu ya membantu warga yang tidak mampu, seperti itu. Jadi memang kewenangannya di luar BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan sifatnya hanya menerima usulan kepesertaan penerima bantuan iuran seperti itu. Jadi kewenangannya untuk melakukan verifali seseorang itu masuk kriteria mampu atau tidak itu adanya di pemerintah daerah. Wow, luar biasa. Ada lagi satu pertanyaan Bu yang masuk ke 0818117898. Bu, saya sudah punya BPJS yang setiap bulan saya selalu bayar 140.000. Sekarang ada program yang tidak bayar dengan tadi Ibu bilang program pemerintahan. Bagaimana cara pindah? Apa bisa pindah ke program tidak bayar? Nah itu ya seperti yang tadi disampaikan. Jadi memang bukan BPJS Kesehatan yang menentukan itu, dan juga bukan si peserta sendiri. Jadi memang nanti ada verifikasi dan validasi terhadap mungkin kondisi ekonomi ya Teh ya. Betul. Dari si warga tersebut.
Iya, oke Ibu, luar biasa. Ada pertanyaan lagi, tapi nanti kita break dulu sebentar ya Bu. Iya. Biar tidak tegang. Ya, benar Mega Suara, boleh lah. Yang mau bertanya boleh langsung ke 0818117898 setelah yang satu ini. Suara FM.